Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Darmina Vera, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Sebelum mempelajari modul ini atau modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya terapkan adalah yang pertama menuntut, yaitu ketuntasan dan pencapaian nilai tinggi setiap materi harus dicapai peserta didik serta memberikan tugas yang harus diselesaikan. Dan yang kedua, saya selalu memaksa, di mana semua materi harus selesai tersampaikan tanpa mengetahui karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Yang ketiga, perlakuan saya kepada peserta didik, di mana memperlakukan peserta didik hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran yang saya lakukan yaitu berpusat pada guru atau teacher center. Yang kelima, emosi saya saat pembelajaran. Saya merasa menyesal, kesal, dan selalu menyalahkan diri sendiri ketika peserta didik gagal dalam evaluasi. Yang keenam, sikap saya terhadap peserta didik. Saya tidak pernah peduli apakah peserta didik paham dengan materi dan tidak begitu tertarik untuk memperbaiki budi pekerti yang buruk dari peserta didik tersebut. Nah, teman-teman semua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang saya lakukan dan terapkan kepada peserta didik jauh sekali dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut ada beberapa item yang harus kita perhatikan, yaitu maksud dari pendidikan, yaitu menuntun segala potret yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan maksud dari pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sesuai dengan Ingarso Suntolodo, ing maju manguntaso, uri handayani, artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, pendidikan harus holistik dan seimbang. Jika pendidikan seimbang, akan tercipta kesempurnaan budi pekerti, membawa anak-anak pada kebijaksanaan. Kemudian pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi kepada sang anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu semua yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru harus berorientasi pada anak, seperti asas taman siswa, bebas segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa yang pertama, seharusnya saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan harus menuntun anak, bukan menuntut serta memberikan pembelajaran secara menyeluruh. Maksudnya di sini secara menyeluruh yaitu aspek pembelajaran yang saya berikan itu sudah mencakup aspek dari afektif, psikomotor, kognitif, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian memberikan kebebasan sebagai seorang guru atau fasilitator dalam pembelajaran dan terlebih dahulu melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui karakter dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, perlakuan. Memberikan perlakuan atau menganggap anak sebagai subjek dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat, model. Pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada anak atau student center. Dan yang kelima, sikap. Melakukan refleksi pembelajaran dan selalu bertanya kepada anak apakah pembelajaran menyenangkan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki HD. Nah,
Hal yang harus segera saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Kejar Dewantara adalah yang pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, melakukan pembelajaran sesuai dengan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan berkolaboratif. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan berdiferensi dengan melibatkan anak sesuai dengan metode student center. Dan yang keempat, melakukan pendekatan dengan hati, memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak dan menjalin hubungan atau komunikasi yang baik sehingga dapat mengenali karakter dan latar belakang dari dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan,nya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan keluarga, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan drama yakni cara menghidupkannya, hidup dan kehidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan cita-cita Kejar Dewantara 2009. Semoga video ini dapat menginspirasi semua guru hebat di seluruh Indonesia. Salam sehat dan bahagia selalu untuk guru penggerak sang penjuang pendidikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.